Ibu, itu buah mangga halal tidak? Buah pepaya halal tidak? Nanas halal tidak? Bengkoang halal tidak? Dikasih jadi satu namanya rujak. Rujak halal tidak? Oke. Dengarkan salawat bagus tidak? Dengar Quran dibaca bagus tidak? Dengar ceramah bagus tidak? Silaturahim bagus tidak? Makam-makam bagus tidak? Dikumpul jadi satu namanya maulid. Masa salah? Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalanmu, amalanmu, amalanku, amalanku. Ya kau kau mau duka silakan, tidak mau kau tidak usah. Tapi jangan saling menyalahkan. Yang bikin saya lanas. Mau du, mika di pangerang yang beri nalak usi. Alasannya dibilang Nabi tidak pernah lakukan. Siapa bilang bahwa Nabi tidak pernah bermaulid? Nabi bermaulid, bahkan lebih hebat caranya merayakan, memperingati daripada kita. Kita sekali disi tahu, nak bita nak peringati maulud nak sekali seminggu. Caranya puasa. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa setiap hari Senin? Nabi menjawab, karena saya lahir hari Senin. Berarti Nabi memperingati maulidnya setiap pekan hari Senin dengan cara puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang saya hormati, alim ulama, tokoh agama, para azatis, para kiai yang saya muliakan, yang kita hormati bersama Bapak Lurah Kaluku Bodoa, saya hormati Ketua Komunitas Perkopian. Saya juga punya komunitas namanya KPK, bukan komunitas pencinta kopi, bukan, tapi komunitas pendakwah keren. Yang saya hormati rekan-rekan panitia pelaksana, para rekan-rekan, adik-adik, pemuda Tengku Umar, ibu-ibu majelis taklim yang cantik-cantik, bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pulsa, tokoh bangunan, semua yang punya toko, dan semua jamaah, mudah-mudahan Allah rahmati berkahi kita semua. Saya mohon maaf Bapak Ibu, izin saya tidak minta ini kursi, saya dikasih untuk duduk ya. Padahal sebenarnya sudah selesai orang berebut kursi. Saya dikasih, saya bilang bagus juga kalau ada kursinya. Tadi saya coba dibawa berdiri di atas, Bu, setengah mati tocong naik. Jadi saya duduk, mudah-mudahan mengurangi sedikit tanggal letak. Insyaallah tidak lama jadi ceramah. Saya akan berhenti ceramah kalau ada orang sudah 3 kali melebihi narubah posisi duduknya. Karena biar bagaimana bagusnya itu ceramah punah malak untuk biti singa, itu sudah tidak bisa lagi kompromi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama berkumpul dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebelumnya tidak menduga acara bisa seramai ini. Saya salut sebelum saya mulai,
Saya ucapkan apresiasi yang tinggi untuk adik-adik atau siapa saja yang menggagas kegiatan yang begitu ramai seperti ini. Dan ini jarang saya temukan, Pak. Bisa kita kasih tepuk tangan untuk adik-adik panitia. Kalau semua anak muda begini kreativitasnya, Pak Lurah tidak setengah mati memimpin itu kelurahan. Saya ini tinggal di selatan kota, Pak, Kelurahan Parantambung, Kecamatan Tamalate. Ini paling utara saya datang. Dan ternyata saya lihat di sini sepadat-padatnya di Tamalate, lebih padat di sini, tapi padatnya alhamdulillah kreatif anak-anak kita bisa membuat kegiatan seperti semewah ini, semeriah ini. Kenapa? Karena mereka semua cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi malam ini menjadi sebab kelak kita dapat syafaat Nabi dan bisa masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saya Bu, ada 5 hari ini selalu hilang suaraku. Tadi malam saya takziah di Tinumbu, hilang suaraku. Malam ini kembali datang gara-gara kuliah, kini banyak tanya. Ya, gara-gara saya ceramah Pak Lurah di Maros. Itu masjid Kak, luasnya 20 kali 15 Pak. Cuma uniknya itu masjid, kalau menyala AC mati speakernya. Kalau buka sinyal speakernya mati AC. Nah itu acara ya sudah lohor, kabambang-bambangan naloa. Saya bilang kapan ku kasih mati AC pulang semua jamaah. Tapi kapan ku kasih nyala AC balas akak berteriak. Tapi alhamdulillah jamaah tetap tinggal karena AC-nya tetap nyala, tapi speakernya tidak menyala. Tapi saya setengah mati marah-marah. Alhamdulillah hari ini saya dapat Pak. Dari mulai maulid sampai malam ini, inilah acara yang paling bagus sekali speakernya Pak. Tidak setengah mati berteriak. Mantap. Mana soundman-nya ini? Mantap. Mantap. Ya. Masjid juga di sebelah kayaknya bagus sound sistemnya itu. Saya itu kadang berkata Pak Ibu, biar bagus bagaimana itu ceramahnya orang, biar bagus bagaimana suaranya itu orang jadi imam pasambayang, tapi kalau speakernya bermasalah tidak ada gunanya. 60% keberhasilan dari dakwah itu tergantung dari speakernya. Ini penentu. Saya ceramah di Kajang Pak, itu mic kabel, tapi dipocap begini baru bunyi. Bayang. Kalau begini ki mati. Bayangkan si Jangi tahu ceramah kapan. Saya ceramah di Kumala, mic-nya mic begini juga, tapi tidak lagi di rumahnya dicolok. Jadi kalau begini mati. Nah itu jamaah di sini. Kalau begini ki bunyi. Terpaksa kapan itu ceramah. Tapi luar biasa ini speaker Pak, harus menentu. Saya kemana-mana selalu ceramah lebih bagus. Kalau ruangannya itu tertutup dan speakernya bagus, bahkan saya mengatakan lebih bagus kau foto gitu uploadku dari penusuran ceramah dan tidak baik speakernya. Ini penentu Pak. Dan sampai di sini ceramah 3 hari tidak bisa mungkin bicara. Ya, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi alhamdulillah malam hari ini kita tentunya bersuka cita. Kita datang berkumpul malam ini sudah malam tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Lalu misi bulan Pak. Maulid itu Rabiul Awal, ini Rabiul Akhir nih. Ada orang kutanan, jadi bagaimana itu Ustaz na lewat di harinya, tenang apa? Itu minani hari ini peringatan. Punah peringatan mana lalu tenang apa? Kecuali perayaan. Kalau perayaan tidak boleh dilewati harinya. Ibu, hari rayanya ulang Islam hari raya apa? Satu namanya Idul Fitri, 2 namanya. Nah, tanggal berapa orang Idul Fitri? 1 Syawal. Tidak ada itu orang lebaran tanggal 2 Syawal. Kenapa? Karena namanya hari raya.
Tidak ada orang lebaran haji tanggal 11 Zulhijjah, pasti 10 Zulhijjah. Kenapa? Karena namanya hari raya. Tapi kalau peringatan, namanya peringatan, niatlah diurangi, maka biar lewat tanggalnya tidak apa-apa. Saya punya agenda ceramah maulid, Bu, masih ada tanggal 12 Oktober nanti. Pare-pare. Saya pernah diundang ceramah maulid, na pasijama kisra mirapa. Nah bilang pengurus masjid kasih kali bungkus Ustaz. Ya. Jadi saya bisik-bisik Tom itu pengurus masjid, kenapa tidak tak kalah sekalian dirangkaikan dengan buka puasa bersama? Tak kalah jadi toh bukan anda songkol. Yang kedua, kalau perayaan itu cara pelaksanaannya tidak boleh berbeda-beda. Jadi mau orang Amerika, mau orang Arab, mau orang Indonesia, mau orang Australia, caranya lebaran sama, 2 rakaat sambayanna dan ada khutbah di akhirnya. Ya. Tapi kalau peringatan itu namanya diingat-ingat, terserah bagaimana model dan caranya melaksanakan. Kita orang Bugis Makassar pun nak mau duki kalau memperingati maulid beginilah modelnya. Di Jawa marentongi, di Papua marentongi, di Sumatera lain juga, di Kalimantan lain juga. Ada temanku orang Aceh, Pak. Aceh. Itu orang Aceh pun nantami mau duka, apa nak andre? Bende. Dia makan kambing di pekarangan masjid. Kenapa kambing? Karena itu makanan kegemarannya Nabi. Orang Aceh pun nak mau bembe kan rekate bayau. Beda adat, beda budaya. Ini begini-begini, Bu. Seperti di belakang itu tuh pohon-pohon. Itulah cara kita memperingati budaya. Bahkan ku bilang sama temanku yang orang Sumatera, orang Medan, saya bilang tidak akan kau temukan di dunia ini, Pak. Satu-satunya ada di Sulawesi Selatan keajaiban dunia. Ada pohon pisang berbuat telur. Sikali dititaw rapon yun, maudut tompi. Tahu? Saya itu kadang diundang ceramah ke Kalimantan, Kalimantan Timur paling sering. Saya kalau lihat, kalau masuk di masjid, kemudian masuk di masjid, nak kuliah banyak sekali ember, banyak sekali telur, langsung itu ku bilang, ay pasti pengurus masjid ini nih Bugis. Tapi kapan saya masuk tidak ada telur, tapi banyak bunga-bunga digentung, saya bilang pasti pengurusnya ini orang Banjar. Tapi kapan saya masuk tidak ada telur, tidak ada bunga, tapi saking kanre-kanrean di Palu, jagung rebus, pisang rebus, ubi rebus, pasti pengurusnya orang Jawa. Tapi kapan saya masuk tidak ada apa-apa tertandang, saya bilang pasti pengurusnya orang Sikit. Beda toh ini malam, ada kado minyakna, ada telurna, ada busarana, lengkap lagi dengan kopinya. Jadi tidak meragukan memang perkopian ini. Awalnya saya tidak percaya, saya bilang di atas logonya gitu, ada kopinya, berarti perkopian betul sponsor. Luar biasa. Apa tadi kepanjangannya perkopian? Itulah dulu persaudaraan antara ya itulah. Jadi kalau ada sampai hari ini Pak masih meragukan dan masih menjadikan pasibakjian itu boleh tidaknya maulid, itu perlu sebenarnya dipertanyakan. Ibu, itu buah mangga halal tidak? Buah pepaya halal tidak? Nanas halal tidak? Bengkoang halal tidak? Dikasih jadi satu namanya ruja halal tidak? Oke. Dengarkan salawat bagus tidak? Dengar Quran dibaca bagus tidak? Dengar ceramah bagus tidak? Silaturahim bagus tidak? Makam-makam bagus tidak? Dikumpul jadi satu namanya maulid, masa salah? Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalanmu, amalanmu, amalanku, amalanku. Erko kau mau duka silakan, tidak mau kau tidak usah. Tapi jangan saling menyalahkan.
Yang bikin saya lanas maudu mika di pangerang yang beri nalak busi. Alasannya dibilang Nabi tidak pernah lakukan. Siapa bilang bahwa Nabi tidak pernah bermaulid? Nabi bermaulid, bahkan lebih hebat caranya memperingati daripada kita. Kita sekali isi tahu nak bita nak peringati maulud nak sekali seminggu. Caranya puasa. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa setiap hari Senin? Nabi menjawab, karena saya lahir hari Senin. Berarti Nabi memperingati maulidnya setiap pekan hari Senin dengan cara puasa. Ibu, jadi Nabi lahir hari Senin. Sebenarnya malam Senin. Makanya itu ibu-ibu, kalau ada anak tak lahir malam Senin, katutui baji-baji, itu anak berpotensi jadi orang soleh, itu anak berpotensi jadi orang baji. Insya Allah anak tentu nawa ibu kalau dia lahir hari Senin. Sayangnya lahir hari Minggu pagi. Sempat aku bilang sama rumahku, kenapa tidak ditunggu sampai malam supaya malam Senin. Nah kan kawin dulu mau kosul. Pak Ibu, siapa suami istri berhubungan di malam Senin kemudian lahir anak dari hubungan itu, maka anak itu berpotensi jadi orang soleh. Makanya ulama bilang paling bagus itu Pak datangi istri malam Senin besok. Bagus itu malam Senin Pak. Malam apa lagi Ustaz? Malam Selasa, Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Cocok batal? Jadi tidak ada yang salah dari peringatan ini. Saya tidak mau saya Pak berdebat tentang ini, mau capek Pak. Orang pergi di bulan jalan-jalan, kita masih berkelahi masalah maulid. Tapi itulah Indonesia Pak. Sebelumnya bulan maulid ini ABC memang tahu gara-gara apa? Paus datang ke Indonesia berkelahi, boleh tidak disambut. Mau teriki Paus si Baji sentawa gara-gara maulid. Selesai maulid Kak si Baji sentawa. Selesai maulid berkelahi lagi orang gara-gara apa? Gara-gara pilkada. Selesai pilkada berkelahi sentawa gara-gara Natal. Selesai Natal berkelahi lagi orang gara-gara tahun baru. Selesai tahun baru berkelahi lagi orang gara-gara Isra Mi'raj. Selesai Isra Mi'raj berkelahi lagi orang gara-gara Ramadan. Selesai Ramadan berkelahi lagi gara-gara halal bihalal. Selesai halal bihalal berkelahi lagi gara-gara Muharram. Selesai Muharram berkelahi lagi gara-gara Maulud. Itu kita putar-putar. Maha benar netizen di atas segalanya. Ini terus jadi permasalahan. Bahkan Nabi bilang, ya Ustaz, masalahnya di tanah suci, di Arab itu tidak maulid. Siapa bilang? Dubai Pak pun nak maulid di sana suaranya. Tapi di Makkah tidak maulid Pak. Bu, kenapa juga di sana mau diikuti? Di sana itu tidak maulid orang karena nusana mau naisen dan nak bita. Kapten Rin di tahun-tahun tak maulid, nah belum tentu kita kenal Nabi. Banyaknya orang Pak selalu bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tidak nak tahu inai itu nak bita, inai bayinenna, inai anak siapa cucunna, dia tidak kenal, padahal selalu nak sebut namanya bertahun-tahun nak maulid. Dan kesempatan maulid beginilah biasanya kita tahu. Saya tidak setuju Pak kalau kita selalu berkata kalau mau beragama ikuti di Arab, karena tidak semua tradisi Arab cocok kita gaungkan ini. Di Arab itu tidak semuanya agama, ada yang hanya budaya. Kalau budayanya itu Arab laki pinawang bajikan yang budayatan rini kipinawang. Tunduk bahaya jika Pambas sama Makassar sini. Oh, sampai banyak orang Bugis sini, Dewi sama Basauri.
Bukan sedikit contoh, tidak semua Arab budayanya cocok dibawa di sini. Oke, contohnya itu orang Arab bu, punangan re sikap para namanangi. Itu budaya. Saya bulan lalu pulang umroh, pergi jalan-jalan ke Taif. Pulang dari Taif kita makan di satu tempat, itu satu kapara diimpaki. Ada jemaahku dari Labakan, dari Pangkep bertanya, dia bilang, mau diapain Ustaz? Mana pirinnya? Saya bilang, tidak dipiring, ini menilaga. Akhirnya saya paham, oh orang Arab wajar ki makan sikap para namanangi. Kenapa? Karena makanannya sehingkan-rekan yang kalotor, dagingnya panggang dibakar, nasinya nasi mandi, wajar. Tapi tenak kulini pinawangan rini kanangan repan luasa sikap para namanangi. Nian lekap parana di panaungkan rena nampa ditumpah naung palubasana nampa digaru bagi 5 nih kira-kira nailang ngiru kijelena. Nggak cocok toh budaya dengan di sini toh, tidak. Makanya budaya tom mau ikuti kita punya siri napace akbulo sibata cera si tongka si pakatau si pakalebi si pakainya ati raja basso juluati apa bilangnya apalagi contoh saya lihat kita di sini kalau orang Indonesia itu kalau lama tidak ketemu salaman kicipika-cipiki gitu betul. Kalau orang Arab tradisinya bukan begitu, dia salaman hidunna napa situndrum. Wajar orang Arab. Anne laki pinawangan rini riol rapa bibirita. Berarti tidak cocok budaya Arab jika kita bawa ke sini. Ingat, bukan berarti saya membenci Arab, saya cinta Arab. Bahkan malam ini pakaian saya pakaian Arab. Tapi bukan berarti kita katakan semua yang dari Arab itu budaya. Ini baju Pak namanya baju Arab, bukan baju Muslim. Saya pernah ke Dubai, orang di Dubai, orang di Jeddah pakai jubah begini, tapi baku gandeng sama perempuan pakai rok ini. Duduk di bar minum bir pakai jubah. Kenapa? Kami memang begini bajunya orang di sana. Di sini pakai itu dia orang pakai jubah dan tanjak malaikat. Mana polisi tidak berani na sweeping, kan lebih sweeping. Bacangku Yasin. Apa namanya ini Bu? Apa? Apa? Nah. Bu, kalau di Jawa namanya permisi, di sini namanya tabe. Kalau ada di sini anak pesantren, kasih tahu saya, datangkan sama saya dalilnya itu matabe. Ada hadisnya matabe, innallaha yuhibbut tabikin. Tidak ada. Tapi kenapa orang kalau ada melintas di depan tanah tabe pasti kipakane den nabanan ni ana. Padahal tidak ada hadisnya bilang begitu. Inilah budaya kesepakatan tak bahwa orang yang jalan kemudian membungkukkan badan di hadapan tas sambil menurunkan salah satu tangannya bahagian dari kesopanan, pangadakan. Dan ini hanya ada di Indonesia. Indonesia pun hanya orang Melayu yang lakukan. Di Afrika tidak ada, di Australia tidak ada, Amerika apalagi di Arab. Makanya bapak-bapak ibu-ibu yang ke tanah suci, tiba-tiba di tanah suci duduk-duduk naniat to Arab langkah-langkai kita nak tabi, jangan marah karena memang tidak diajarkan dia matabi di negaranya. Saya kemarin pas sambil tunggu sholat maghrib di depan Ka'bah, ada jamaahku itu dari Labakan, baik nanti dengar marah-marah gara-gara dilangkah-langkai sama orang Afrika. Dilangkai langsung jalur, kadang ngapa mana bahasa ulang-ulang. Langkah aja ke si kamu mah. Tidak tonat tarik tali. Jadi saya bilang di sampingnya, oh Pak, lihat ke orangnya itu tinggi besar bola, lele. Itu kan bukan orang Indonesia.
orang Afrika, dia tidak diajarkan matabe. Jadi kita lah yang harus menger. Nah karena katanya ya panna ustaz, masalahnya nalang kaya baru pakaian ihram. Bitahu kalau orang pakai ihram betul tidak pakai apa-apa di dalam. Pas kita langkai masuk ke kepala dalam saruna. Nah karena tekam mati nak kujallo na pasi butuh kilato-lato. Afrikan ne kau. Karena sandera musim mau di pagerang patul do bayao. Kalau kusuki ginai. Inilah indahnya kita di Indonesia, Bu. Kita beragama tapi jangan sampai menutup mata dari budaya. Budaya tak beginilah, setiap maulid orang peringati dengan ada ornamen-ornamen seperti ini yang dipasang. Kalau ada yang melarang yang begini tidak jadi wajib, Ji. Saya ceramah, Bu, diundang sama orang-orang Muhammadiyah, tidak ada telurnya jadi tonji. Kenapa? Karena yang penting adalah ceramahnya. Sampai di rumah nak kasih kak bintingan kusungke bonena bayau tonji lalang. Berarti kan tidak wajib yang begini. Seperti Tommy itu, Bu, kalau pergi pesta kan tidak mesti jorak baju bodoh. Tapi kalau mau tidak salah, toh? Bapak-bapak mau pergi pesta tidak mesti dipakai jas. Tapi kalau mau juga tidak salah. Sama ini. Dek, tarikan satu dulu tuang. Kita dulu. Ibu, Pak, ini dibuat oleh orang tua kita dulu, tidak asal dibuat, Pak. Ini punya makna yang sebenarnya dibilang orang tua ya, punna nu pinawang ngase mi batuan nanjo ni tanang adalekan. Sebenarnya sudah mewakili sifat-sifat Nabi. Saya dari kecil sampai sekarang, Pak, tidak pernah berubah itu bayu maulu ke kamar terus tanjakan. Cuma bedanya dulu diwarnai, dikasumbai. Cuma khawatir jangan sampai pewarnanya pewarna tekstil dipakai ke makanan, bahaya dong. Ku kasih cara, Pak, kalau misalnya mau bikin maulid di masjid supaya tidak kotor masjid, bagaimana caranya? Sebelum dipasapin rimni, rokok kirongan nih, rokok plastik dulu, baru kasih masuk. Jadi kapan tak lempar diinjak tidak kotor, dia pecah dalam plastik. Yang kedua dulu telur mauli kan doki, toh? Cuma kalau dia ditusuk cepat bau, rusak, akhirnya tidak dimakan, betul? Sekarang akhirnya digantung. Kan bagus gitu kelihatan telur kalau tak gantung itu. Salah paham bela, ibu-ibu kah? Ya anak-anak, bayonne kumas sunak ke kata gentuntong ya bentuk guru tentarana bilang patuh bekas sisa mauli masjid lain ini ambil. Tahu ya kan desa tonga jadi panitia masjidku besok mau mauli, berarti ku cari patuh bekas ini. Dia bingung gimpe. Kenapa warna-warni, Ustaz? Ya simbol sukacita, simbol bahagia. Berwarna-warni perasaannya orang kalau Nabi lahir. Inai tarannu Pak Ibu, Nabi tak lasu angerangi kesalamatan. Bu, dulu waktu Nabi Muhammad belum lahir, belum Islam datang, antu benea tena hargana. Kalau ada orang melahirkan anak perempuan, anusannya siri-sirina sebelum Islam datang. Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi, Bu, salah satu kekejaman yang pernah dia lakukan waktu dia tahu istrinya melahirkan anak perempuan, dia pulang ambil anaknya, eja inji, Bu, nariwa, baru dia kuburkan hidup-hidup.
Saking sana siri nampak, siri mantong. Dia punya anak perempuan sebelum Islam datang. Tapi begitu Islam datang, antu benea pak diangkat sedikit mungkin derajatnya. Bahkan khusus ibu-ibu, Nabi sebutkan 3 kali yang harus diperlakukan baik daripada bapak-bapak cuma sekali. Anak muda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Nah, karena Nabi tak ummuka, ibumu, inai puing ibumu, nai puing ibumu, nai puing bapakmu. 3 kali diulangi ibu, 1 kali diulangi bapak. Berarti 3 ibu 1 bapak. Masuk 3 kali diulangi ibu 1 bapak. Oke? Lanjut. Apa ini? Cocok ya tahu apa tuh? Masukku dari apa? Kenapa mesti bambu tas ditusukkan itu? Karena puna besi corka aja lagi. Pak, anu sangat terasa nane kuat Pak. Apa pesannya? Kenapa mesti bambu? Totoatan suruh ke apa? Jadilah kalian pribadi yang kuat. Siapa orang yang kuat? Nah, karena Nabi tak orang yang kuat bukan yang pintar berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa tahan emosinya. Tidak dapat bambangan. Itu orang kuat. Pada saat dia emosi bisa berkelahi, tapi justru bisa dibikin senang kalian. Dialah orang yang kuat, kata Nabi. Wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas. Tahan emosimu, maafkan kesalahannya. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang ceribel ki, cerita belakang ki, jangan ki balas ki. Kenapa? Kalau dibalas ki berarti kita dengan dia sama aja ki. Ibu, kalau ada orang ceribel ki purus ki barang bantah, kemudian bilang alhamdulillah, begitu bisa? Bisa? Nakano, alhamdulillah. Alhamdulillah ya kamu ko na pangirang ito bira. Makanya kita juga kalau tidak ada jurusan tidak ada di kerjaan jangan suka cerita orang. Kabajik ko memang kau pala minta maaf gampang, tapi untuk menghapuskan rasa sakit itu susah, bos. Itu misalnya ku suka nih di kaduku bodua, tidak ada yang suka mak gosip-gosip. Bah. Tidak ada apa gosip di sini. Tidak ada. Kanda-kanda karpuna tena. Untung lolos. Daya apa menrene mene pusa. Siang-siang pikam mene balla kan? Dah mana kali nengasin bawahan. Ada Pak Gosip sini? Ada? Yang mana? Alami Jojo, lihat kok. Bu, kalau Pak Gosip itu di mana-mana ada. Biar ini malam ada, cuma tidak ku tahu di mana duduk. Ada tahu? Ada yang marah? Ada yang tersinggung? Bagus. Bu, Pak, Tabe. Orang itu kalau pergi dengan ceramah tidak boleh orang tersinggung, tidak orang baper, tidak boleh orang sensi. Karena tujuannya penceramah untuk menyinggung, supaya itu tersinggung aku boleh bagi kalian. Ini kalau dicerita begini pulang katanya cerita. Naikkan joki ustaz. Kau dia cara mana? Apa nabas lagi ngasih nataba? Mana kau ditahu? Saya kadang ditelepon, Ustaz kalau ceramah kau sebentar jangan bahas ini, jangan bahas ini, jangan bahas ini, jangan kau juga bahas ini. Biasa aku balas sih kalau begitu baca doa ngapain. Nah orang ceramah untuk menyinggung, tapi jangan kau sebutin namanya. Ku bilang di sini ada Pak Gosip, cuma tidak ku tahu di mana duduk. Kalau ada yang tersinggung ya sudah, pulang ki perbaiki diri tak, jangan lagi di Pak Gosip. Oke? Ada tuh. Ku bilang. Yang ngasih minjok ya. Oke? Tidak ada itu.
Neng motor yang senang pekate sena carita. Kau tidak jadi caramani dus taska. So kau na tinggi. Taska sena gosipi. Memang baru kata tadi saja neng di panggung baru kamu dulu nak si kode-kode. Jadi kinjus taske. Ini saya songko na si kamatonyo patong ko bosara. Jo. Bosara kasi niya na totoa now. Ibu kuat kini, jadilah orang yang kuat yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Jangan gampang terbakar, jangan gampang lapuk, jangan jadi orang yang tipe sumbu pendek, sedikit saja tak bakar langsung jalur. Istilahnya jangan jadi orang pak bambangan na tolong. Salah boleh, marah boleh. Saya ulangi, salah boleh, marah boleh, tapi jangan marah dan salah di waktu yang bersamaan. Salah kok itu? Sudah tahu salah, ya salah, ya larro. Ini namanya pabambangan dan tolong. Tapi tidak ada orang kalau berdua begitu. Amin ya robbal. Lanjut. Ustaz, kenapa nak ditusuki di pohon pisang? Saya bilang kalau pohon kelapa keraski. Kenapa mesti pisang, Pak? Karena pisang itu menyimbolkan satu sifat yang diajarkan oleh Nabi. Nakana nabita khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Maka si kita mengakui cinta sama Nabi, mau contohi Nabi, Allah kipinawa tuh. Apa yang ada pada diri kita gunakan untuk kemaslahatan banyak umat. Alhamdulillah tadi diumumkan sampai 3 juta sumbangan teh. Berarti orang yang punya harta berlebih dia gunakan untuk orang banyak. Yang punya harta berlebih menyumbang ki. Tidak ada wanta sumbang tenagata. Tidak ada tenagata sumbang pikiranta. Tidak ada pikiranta sumbang dengan doata. Tidak tahu kau baca doa, jangan kau banyak protes. Oke? Tak banyak orang tena sumbangan namin kerja. Kenapa ini begini? Kenapa begini? Kodina. Mana sumbangan? Ada yang begitu biasa tau? Ada biasa yang begitu tau? Yang mana ya? Yang mana ya? Tidak ada atau tidak ada ini? Tidak ada atau tidak ada ini? Jadi itu anak-anak biasa tidak bisa bohong bilang. Coba lihat itu pisang, Bu. Apanya itu pisang yang tidak bermanfaat? Dari akar sampai ke daunnya bermanfaat. Akarnya bisa dimakan, bisa jadi pengganti makanan pokok umbinya tuh. Batangnya jadi rakit. Saya ceramah di Sorowako, Pak, dikasih makan sayur, Bu, dari batang pisang. Saya lupa apa namanya itu. Di Palu Santang. Enak. Enak betul? Pernah dicoba ya? Nah, yang belum coba sebentar, kalau tidak dapat kita telur itu mau batang pisang kira motor. Nah pergi palegangan. Enak. Berbokan Pak Lurah. Nah coba-coba tuh. Jantung pisang dibikin apa? Sayur. Kulit buah pisang apa yang makan ini? Monyet. Di mana kau pernah lihat monyet makan kulit pisang? Kambing, buah pisang dari muda sampai tua bermanfaat. Mulai dari muda jadi lawar, mengkal sanggara pepe, pisang epe. Mulai masa jadi apa? Pisang goreng, pisang nugget, pisang hijau, palu butung, palu golap, pisang Belanda. Mulai JP-JP jadi kambing-kambing, barongko, kue sunting,
dijemur ki jadi dampo. Lele mikulina jatana pebersanjia. Saya ku tahu semua Pak. Saya ini mantan pebersanji. Itu jatana pebersanji itu tibonyo kadominya kadoro kalonjangan. Jamat kita 5 jam. Suruh barasanji tidak disare speaker. Sagi mami tantang karu-karua bamban tomi puente na kipas na ladre balana asul na nya tompoy sandalna selesko. Iya itu na jay pabarasanji roso. Namata roso rokum. Ada pabarasanji sini. Lihat maki. Saya berhenti Pak jadi pabarasanji ini ustaz na kugamu. Dulu teka mata rokok saking kalau jangan nih musuh. Ibu, kenapa kita suka sekali pembarasannya dikasih leher sama sayap ayam? Dibilang tidak sengaja, Bing. Kalau tidak sengaja, waktu nu cuci nu buang memang nih. Ini sengaja nu goreng, nah salah masuk. Saya pernah tertipu, kukira paha ayam, ternyata leher nyambung kepala. Kamu mama ditanya lalang. Buku tak nangi kenapa kepabarasanji suka kasih leher ayam? Nah bilang supaya pelangasnya ngetingkoko. Kamu tahu yang bu? Cini gitu pabarasanjian, pun pabarasanji saya memang tantang kalau karu-karunan. Si kamu tuh jangan dicekang. Nasarakal baderan ala aina epak. Persis gitu jangan dicekang. Maka saya ngulu bembe na boya kalilana me na beso supaya sarana sing kami bembe ya amarahabay amarahabang sesa nah karena saya biasa bilang Bu kalau tidak terlalu banyak di modal tak jangan tuh makin panggil pembarasanji banyak. Nah karena katanya na suara ustaz cucun tapak gompo suruh gora-gora masa mbaya ya sambara pero nuji suara si biji nampak kio kisampul kita sampuna dan nagapa si roko kanu sampai uli unti-unti na pun talu lalaj terpaksa si lala dibagi talu tatalung batuna nampai tata jadi cucuna terpas lang total batuan di pada kambing-kambing besar 2 kilo tarigu makanya itu bila banyak pembarasanji roso Ibu tidak ada itu apa-apa ada apa pembarasanji ya kodong bayangkan kina pulangi itu bintingan na tarai tawa pasengkan itu mae sampai di rumah 60 na lebay nena apa mami na apa tanggala nah aku suruh saran tanggal lagi BTC 6 menit tapi tidak begitu tahu orang kalau kebodohan bah apanya lagi bermanfaat pisang daunnya pembungkus nasi pembungkus kue makanya ada kue namanya barongko barongko itu singkatan kepanjangannya baranda jina roko iya kapisina pisang pembungkusna pisang cuma lah budu di baranda jina roko maka disingkat barongko. Nah bilang orang di Bone tidak boleh orang bicara ko jadi sampai jadi barongki jadi punameri warkop kan nginungi kipi ngandre jalan kiti aneh apalagi jadi banyak sekali sebenarnya Pak Ibu di dalam kalau kita maulid lihat ini yang ditandang ada semua batuan ada semua manfaatnya ada ember
Ember itu isinya kak dominnya, apa masuknya kak dominnya, antu kak dominnya kak beras ketan, punna dipalu ya seribu. Apa maknanya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Bersatu padulah kalian dalam agama Allah, jangan berpisah belah, berpecah belah. Itu bantuan itu kak dominnya kak busongko lo kasokko nakana bugis ika. Bersatu kita. Bulu si batang, jangan bercerai berai. Boleh kita berbeda, tapi perbedaan jangan dijadikan ajang untuk berselisih. Karena tidak boleh orang sama, Pak. Agama ini Allah menciptakan dunia harus ada perbedaan. Dengan perbedaan itu lahir kenikmatan, keindahan. Ini tidak lama lagi orang pilkada. Tidak boleh orang dipaksa untuk memilih satu pilihan saja. Tidak boleh. Makanya di Makassar ada 4 calon. Tidak boleh salah satunya semua harus ke sana. Tidak bisa. Di Maros 1 di calon. Tapi karena harus ke orang berbeda, dikasih naik kotak kosong jadi lawan supaya ada perbedaan. Oke? Yang berkelahi, Ustaz bagaimana kalau ada serangan pajar bisa jadi ambil? Tergantung itu pajar siapa. Kalau pajar kemanakan ta'alem. Bu, terima serangan pajar tidak berdosa, cuma masuk neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok, yang disogok, perantaranya masuk neraka. Ibu, kalau tidak ada perbedaan tidak indah. Anne masih kah? Gara-gara perbedaan bisa berdiri. Toh? Ada ambil lagi dia jatuh. Nanti menetaski. Itu telur maulika kalau menetaski lahir gitu ayam warna-warninya. Bu, ini masjid bisa berdiri karena perbedaan. Apa yang membedakan? Pasir, semen, batu, cipeng, anu berbeda. Ini bapak jadi sere, jadi masih. Aneh kan Rejawaya, anu berbeda dijadikan satu. Akhirnya muncul kenikmatan. Terigu, beras ketan, golla, jari taripang. Coba kalau semuanya cuma labu, semuanya cuma tarigu, tidak jadi. Siap ya. Tidak jadi. Jangan makin jauh-jauh. Kita yang hadir ini malam bisa lahir karena perbedaan toh. Iya, mama, bapak berbeda ya, si kontakin jari. Coba semua sama koslek. Jadi tidak boleh kita menolak perbedaan, Pak. Tapi perbedaan dijadikan cara supaya kita bisa bersatu. Wala tafarraku, jangan saling bercerai-berai hanya gara-gara berbeda. Apalagi isinya itu ember, ada ayamnya. Kenapa ayam? Karena ayam itu salah satu hewan istimewa dalam Islam. Bu, apa keistimewaannya ayam kapa? Antu jangan, salah satu hewan yang dikatakan Nabi bisa melihat malaikat. Idza sami'tum siyahan liyaka, inai tahu mendengarkan ayam jantan berkokok, fas'alullaha min fadli, maka mintalah pertolongan kepada Allah karena dia melihat malaikat. Ya bintu jangan ngabu puna bari basat tingkokoi. Kenapa? Karena lihat matahari? Bukan, karena dia lihat malaikat. Ayamku bu di rumah kalau jam 2 jam 3 malam biasa tingkokoi, padahal tidak ada matahari. Karena dia lihat malaikat yang turun angkat doanya orang yang tahajud. Makanya ayam kalau pagi berkokok, nak kasih bangun ki, nak kasih kita tanda, kukuruyu bangun maka kutu. Maksudnya bangun kau cepat ada di malaikat lah bagi-bagi dalle. Iya bintu jangan ngabu baji kita le, nanti dari itu ayam mati kelaparan, mati digoreng banyak. Ayam itu bisa hidup tanpa makan selama 10 hari. Kenapa ayam bagus rezekinya? Karena ayam suka bangun pagi. Makanya kalau mau bagus rezeki tak bangun pagi. Kenapa ayam cepat bangun? Kece pagi tidur.
Tidak ada ayam begadang Pak, kecuali ayam geprek. Ayam itu pun mengaribi tindro itu, makanya cepat bangun. Jadi luar biasa ini sebenarnya apa yang natandangan itu kuata riolo. Ada manfaatnya dan mewakili sifat-sifatnya Nabi. Tugas tak sekarang bagaimana cara sifat-sifat Nabi itu ada pada diri kita. Dan ingat Pak, kalau kita tidak mendasari diri pada cinta kepada Nabi, pasti tidak akan mungkin kita pinawang untuk menggaukan Nabi kita. Kita mengedolakan seseorang, pasti kigaukan ya apa nangaya. Saya Bu, lama tidak suka makan ikan. Ikan apapun Pak, serius. Waktu saya anak muda jarang sekali makan ikan. Bukan jarang, tidak pernah. Tapi saya dapat istri makan rejuku. Walhasil sampai sekarang tidak ada makanan lain selain ikan yang saya makan. Ya, satu-satunya itu yang makanan tidak yang suka sekali istriku yang tidak bisa kuikuti satu durian. Jadi dia yang harus, karena saya tidak suka makan, jadi istriku tidak makan, padahal suka. Artinya apa? Karena saya cinta, saya sayang sama istriku, maka apa yang menjadi kebiasaannya kuikuti. Sama kalau kita cinta sama Nabi, apa kebiasaannya Nabi, pasti kipinawangi. Nah bagaimana mau dipinawang punak tena ki kenal ki Nabi, tena ki sengi Nabi. Nah masih banyak orang tidak tahu Rasulullah. Ibu-ibu dulu saya mau tes. Ibu, tanggal berapa Nabi lahir? 12 Rabiul tahun 2000. Bisa dulu suara tapi salah. Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ketika Nabi mau lahir, ada peristiwa yang terkenal di zaman itu, yakni penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah. Bu Pak, tahun 2019 sampai 2021 itu disebut dengan tahun Covid. Karena peristiwa yang paling terkenal di peristiwa itu namanya Covid. Tahun 65 Pak disebut sebagai tahun PKI. Karena peristiwa yang paling terkenal di masa itu penyerangan PKI. Tahun 98 disebut apa? Tahun reformasi. Karena yang paling besar peristiwa pada negeri tak di tahun itu adalah berpindahnya Orde Baru ke masa reformasi. Sama, kenapa Nabi Muhammad tahunnya disebut tahun gajah? Karena pada saat itu Ka'bah mau dihancurkan oleh pasukan gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tarmihim bihijaratin faja'alahum ka'asfin. Tapi untungnya Allah kirimkan bantuan burung ababil yang membawa kerikil dari neraka, kemudian melempari pasukan gajah itu, sehingga pasukan gajah ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang jatuh dari rantingnya, hancur. Nabi lahir tanpa bapak. Maksudnya meninggal di bapaknya, Nabi lahir. Dipelihara ibunya. Ibunya meninggal, Nabi masih kecil. Dipelihara kakeknya. Kakeknya meninggal, dipelihara pamannya. Pamannya meninggal, tinggallah beliau seorang diri. Kemudian menjadi anak muda dan akhirnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Khadijah. Pernikahan Nabi dan Khadijah, kemudian lahir keturunan. Siapa yang bisa jawab? Ustaz kasih pertanyaan.
Siapa yang hafal di sini 7 orang anaknya Nabi? 1 orang di Kumawi. Angkat tangan, maju sini. Mana? Angkat tangan, maju sini. Ini bagi kita, Ustaz. Oh, saya kira kita mau naik deh. Mana? Yang mana? Ada tadi di belakang, angkat tangan sini. 1 orang. Jangan mau petunjuk ya orang. Ayo, kalau berani naik sini, ku kasih kau hadiah. Sini, sini. Perempuan ada atau laki-laki atau ibu-ibu? Ada ibu-ibu yang bisa? Ustaz kasih hadiah juga. Ah, itu sudah ada, sudah ada. Itu di luar. Mana Mi? Ayo ada. Cepat bebedeng. Lantang gimana kan? Sini cepat, nah, itu di belakang tahu ya, yang baju merah. Mana ada sini. Sini cepat sini. Sudah ada. Nah. Sini Mitawas, naik sini, ke sini. Ya, ada kesana dulu ya. Saya kira PNS anak-anak deh, ke baju udah Pak. Ya, siapa nama tak? Saiful. Sekolah ki kelas? 6. Di mana? SD Dalam Kapalumpa. Hah? SD IPS Dalam Kapalumpa. Oh, itu bukan marah-marah, apa? Sapur pakai. Sebelum sejawab 7 orang anaknya Nabi, baca dulu tadi surah Al-Fil. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Artinya? Oke, Ustaz, sekarang saya tanya, Ustaz tanya, berapa orang anaknya Nabi? 7. Sebutkan. Nama anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Wasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Terus. Ibunya bernama. Nah, lanjut. Abdullah, kakeknya bernama Abu Thalib, pamannya bernama Abu Thalib. Tidak tahu Kak. Cocok minta. Nah, jadi berapa anaknya Nabi laki-laki? 3. Siapa? Wasim, Abdullah, Ibrahim. Nah, anak perempuannya berapa? 4. Siapa itu? Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Masya Allah, betul. Kita kasih hadiah. Alif. Oke, sebentar saya kasih hadiah baru diambil di mobil, nah. Atau duduk di situ makin dulu, masih ada pertanyaan lagi. Bukan kita, nanti
Teman tak lagi. Di situ makin di belakang. Teman itu 2 orang yang usia. Yang Odoki. Iya, kita makin di belakang. Ibu-ibu, ada yang bisa? Gampang nih kalau ibu-ibu iya. Bu, Jaki berteriak di situ, jawab ki. Naik ki sini, aku kasih ki juga hadiah. Siapa nama 4 sahabat Nabi yang terkenal yang menggantikan Nabi menjadi khalifah secara berturut-turut? Ayo Bu, Ibu, harusnya majelis taklim berani. Ayo Bu, ayo Bu, ayo Bu. Bener makin sini ke, tidak kelihatan ke di kamera, masuk itu CTP. Siapa nama mata, kelas berapa ki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak. Siapa nama mata? Jumriati. Silakan. 4 sahabat Nabi yang terkenal. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. Umar bin Utsman bin Khattab. Affan dan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan dan Ali. Bin Abi Thalib. Yang jadi mertuanya Nabi dari 4 itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Menantunya Nabi yang mana? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi. Siapa lagi? Yang menikah dengan 2 orang anaknya Nabi? Umar bin Khattab. Siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Masya Allah. Yang terkenal sebagai yang paling sangar? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Yang terkenal yang paling cerdas? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Yang paling kaya? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Yang paling tua? Abu Bakar. Abu Bakar. Masya Allah, tidak salah jadi majelis taklim. Kita kasih hadiah. Mana tadi Pak Presiden? Ini hadiah untuk Ipul. Ini untuk Ibu. Ya, silakan, terima kasih. Oke. Masih ada kan? Oh, masih ada. Masih ada yang mau? Masih ada yang mau? Ini terakhir. Bangka. Ada yang hafal berapa dan siapa-siapa saja nama cucunya Nabi? Siapa? Semua tunduk cari di Google. Sini. Mana? Siapa, berapa, dan siapa saja cucunya Nabi? Masya Allah. Oke, siapa nama tak? Alia. Bukan di calon wakil wali kota ini. Kelas 5 SD. Di mana ke sekolah? SD Impres Galangan Kapal 4. Sama kita itu, teman tertanya itu. Dia kelas 6. Oh, dia kelas, tapi satu sekolah ki. Iya. Siapa nama ibu guru tak? Ibu Bau. Ibu Bau. Ada datang sini. Nah, ada mama tak datang. Ada? Bapak tak? Tidak ada. Tidak ada mana? Tidak tahu nih. Oke, seperti biasa, seperti tadi Saipul, coba Alia baca dulu lagi surah Al-Fil.
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yajidka Alam ulang. Alam taro kaifa tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yajidka alam yaj'al alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Masya Allah. Oke, lanjutkan. Berapa orang cucunya Nabi? 2. Sebenarnya tidak apa-apa. Sebenarnya jumlahnya 8. Ya, kalau yang 2 itu sebenarnya ditahu. Pasti mau jawab Ki Hasan dan Husain toh? Iya. Tidak ada yang lain dihafal. Tidak ada yang lain. Itu jadi hafal. Ada yang hafal 8? Kalau itu juga mau disebut Hasan Husain, jangan mau naik. Nabi punya cucu 8 orang. Hasan Husain itu Pak 5 orang yang bersaudara. Cuma yang terkenal Hasan dan Husain. Ada yang tahu sisanya 6 orang? Tidak ada? Ada? Ayo sini maju. Maju makin sini. Kalau mau ki, yang boleh lari cokok. Ya, enggak apa-apa. Kasih mata dulu deh. Ya, siapa nama mata? Siapa nama mata dulu? Amar Iqbal. Siapa? Amar Iqbal ya. Berapa menata? Masih sekolah atau sudah kuliah? Kuliah semester? Semester 7. 7, Masya Allah. Di mana kuliah? Di UI. Oh, ini jurusan? Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kalau salah itu taliwat-liwat ini Al-Quran dan tafsir. Kalau Ustaz cuma tarbiyah, dia Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan tafsir. Silakan sebutkan. Hasan, Husain, Ali, Umamah, Ummu Kalsum, Zainab, Ruqayyah. Tidak ada anaknya Nabi, anaknya Nabi ada Ruqayyah. Yang satu sambil sama. Hasan, Husain, Ali, Umamah, Zainab, Ibnu Kalsum, dan Umamah. Sudah tadi Umamah. Cucunya Nabi satu lagi, saudaranya 2. Ali, Zainab, Tunggu, nah Hasan, Husain, siapa lagi? Umamah, Ummu Kalsum, Zainab, Ali, dan Muhsin. Satu tuh. Ada satu. Sama nama bapaknya Nabi. Abdullah. Ulangi 8. Satu. Hasan, Husain, Ali, Muhsin, Zainab, Ummu Kalsum, Abdullah, Umamah, Abdullah. Oke. Tidak ada di aku untuk anak kuliah ini. Terpaksa kita kasih saja ini yang ada. Masih ada 2 ini. Tidak boleh kasih uang orang lagi musim pilkada, Pak. Ini kita. Ini untuk Alia, bisa dipakai. Nah, oke. Makasih. Bonusnya.
Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul, pamannya bernama Abu. Masya Allah. Jadi hafal Bapak Ibu, yang belum hafal itu di Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Fatimah itu menikah dengan Ali, 5 anaknya. Abdul Muhsin, Ummu Kalsum, Zainab, Hasan, Husain. Ya, 5 tambah 3 Umamah, Ali, dan Abdullah. Jadi Nabi punya bapak namanya Abdullah, punya anak namanya Abdullah, punya cucu namanya Abdullah, dan Nabi bersabda sebaik-baik nama adalah Abdullah. Nabi punya istri namanya Zainab, punya anak namanya Zainab, punya cucu juga namanya Zainab. Bahkan Nabi punya istri 2 orang namanya Zainab. Ini luar biasa ini Pak. Kita hafal inna syani'aka huwal abtar. Keturunan Nabi tidak putus. Hasan dan Husain lah yang kemudian melahirkan keturunan sampai pada hari ini yang kita kenal dengan Syarif atau Habib. Dari keturunan Husain, dari keturunan Hasan, kita kenal dengan Sayyid dan Habib. Itulah keturunan Rasulullah. Dan banyak lagi. Makanya Bapak Ibu, di akhir ceramah saya ini saya sekali lagi menyampaikan pepatah yang mengatakan tidak kenal tidak sayang itu benar. Bagaimana mungkin kita muncul mahabbah, kita punya rasa cinta kepada Nabi kalau kita tidak tahu siapa yang akan kita cintai. Maka melalui momentum Maulid ini, ayo kita banyak-banyak mengkaji sebanyak-banyaknya tentang Nabi. Mudah-mudahan itu menjadi sebab Nabi Muhammad berikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'ala jam'ana hadha jam'anan tayyiban mubarakan marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ahada min bainina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghis. Allahumma aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik. Allahumma anfa'lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma rabbana ya rabbana ya rabbana anzil 'alaina barakatan wa rahmatan fi hadhihi al-makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.